Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami mengenai bumi dan alam semesta. Sebelum kami memaparkan materi kami, perkenalkan, saya Clara Pauliati Watan Lomawato. Saya Maria Kristina Lelu. Saya Meliana Franti Carrero. Saya Matilda Taeng. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bumi dan alam semesta. Yang pertama, bumi dan bulan. A. Bumi. Bumi sebagai planet sebelum tahun 140 Masehi, bangsa Babilonia percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Bumi dianggap sebagai suatu gunung yang berongga di bawahnya dan ditopang oleh samudra. Orang Yunani kuno percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Konsep geosentris ini menjadi dasar teori Ptolemeus tentang sistem tata surya di alam semesta. Mereka beranggapan bahwa bumi tetap pada tempatnya dan bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Saturnus, dan Jupiter berada mengelilingi bumi dalam gerakan melingkar. Teori ini muncul kurang lebih pada tahun 140 Masehi dan bertahan sampai akhir abad ke-18. Kopernikus pada tahun 1543 telah memunculkan teori baru tentang tata surya, yaitu matahari yang tetap pada kedudukannya, justru bumilah yang mengelilingi. Menurut teori Kopernikus, matahari adalah pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Karena planet ini berada mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk lingkaran. Yang kedua, umur bumi. Manusia hidup di muka bumi ini lamanya tidak lebih dari 100 tahun dan sudah ada beberapa generasi yang hidup di bumi ini. Para ahli menentukan umur bumi melalui beberapa teori seperti sedimen, kadar garam, termal, dan teori radioaktivitas. A. Teori sedimen. Perhitungan usia bumi berdasarkan teori ini dengan melihat ketebalan angin yang membentuk batuan. Setiap tahun, ketebalan lapisan sedimen rata-rata yang terbentuk dapat diketahui usianya. B. Teori kadar garam. Usia atau umur bumi dapat diduga berdasarkan kandungan garam di laut. Semula airnya tawar. Dengan adanya air yang mengalir lewat sungai dari darat masuk ke laut membawa garam. C. Teori termal. Teori ini menggunakan dasar perhitungan suhu bumi. Mula-mula bumi merupakan batuan yang sangat panas, kemudian lama-kelamaan mendingin. D. Teori radioaktivitas. Usia bumi menurut teori radioaktivitas dideteksi melalui waktu peluru unsur-unsur radioaktif. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan unsur radioaktif untuk luruh atau mengurai sehingga masanya tinggal separuh atau setengahnya. Yang ketiga, struktur bumi. Bumi memiliki 4 lapisan, yaitu atmosfer atau lapisan udara. 1. Alveolus atmosfer. Atmosfer memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini karena mengandung O2 atau oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan mengandung CO2 atau karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Menurut ahli geologi, awalnya atmosfer bumi mengandung CO2 berkadar tinggi sehingga suhu permukaan bumi juga menjadi tinggi akibat efek rumah kaca. Pada waktu itu, O2 belum terbentuk, sehingga di atmosfer belum ada lapisan ozon. Akibatnya, sinar ultraviolet matahari sampai ke permukaan bumi dengan interaksi radiasi yang sangat kuat. Kondisi ini tidak memungkinkan adanya kehidupan di permukaan bumi.
Dengan adanya fotosintesis, kandungan CO2 di atmosfer secara bertahap semakin menurun dan sebaliknya kandungan O2 makin bertambah. Evolusi di muka bumi ini berjalan linear. Berdasarkan temuan fosil, telah terjadi beberapa kepunahan massal. Berbicara kepunahan massal, ada dua teori yang dapat menjelaskan, yaitu satu, tabrakan bumi dengan sebuah benda di langit, dan yang kedua, kegiatan vulkanik yang dahsyat. Dua teori ini beranggapan bahwa sinar matahari dialami oleh debu akibat fotosintesis terhenti dalam jangka waktu lama. Dua, lapisan atmosfer. Berdasarkan temperatur vertikal, atmosfer dapat dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer paling bawah, memiliki temperatur lebih rendah dan ada pembentukan awan, hujan, dan badai guru. Sedangkan stratosfer merupakan lapisan atas troposfer, memiliki temperatur suhu lebih tinggi daripada suhu troposfer dan memiliki lapisan ozon. Lapisan ini berlapis-lapis terhadap percampuran vertikal yang sangat lemah. Mesosfer adalah lapisan tengah atmosfer dan memiliki penurunan suhu dengan ketinggian dan gerakan udara vertikal tidak dialami secara kuat. Termosfer merupakan lapisan paling atas atmosfer dengan suhu sampai ribuan derajat Celcius, dari 400 sampai 2000 derajat Celcius. Yang ketiga, komposisi atmosfer. Campuran gas yang ada pada lapisan atmosfer tidak tampak dan tidak berwarna. Ada 4 gas utama dalam jumlah besar di atmosfer, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. Gas lain yang stabil adalah neon, helium, metana, krypton, hidrogen, xenon, dan yang kurang stabil adalah ozon dan radon dalam jumlah kecil. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan. Hidrosfer, lapisan atau lapisan air. Dengan adanya siklus hidrologi menyebabkan adanya kehidupan di dalam air, dan air laut menjadi asin rasanya. Air merupakan benda cair yang ditemukan di bumi dan ada 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Di atmosfer, air dapat membentuk padat berupa salju, kristal es, atau batu es. Di permukaan bumi, air tampak dalam bentuk ladang salju, air beku dalam tanah atau sebagai gelsir. Di pegunungan tinggi, di sungai, danau, laut, dan lain-lainnya, air dalam bentuk cair. Air laut menguap dalam bentuk uap air. Yang berikut, litosfer atau kulit bumi, atau juga disebut dengan kerak bumi. Kulit bumi memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan sial atau Si dan Al, dan lapisan sima Si dan Mg. Kulit bumi terdiri dari zat padat yang dinamakan batuan berdasarkan kejadiannya, dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku atau satuan magma, contoh batuan granit, batuan sedimen atau endapan, contoh batuan pualam atau marmer. Yang berikut inti bumi. Bumi tersusun dari unsur nikel dan freon. Diduga unsur inilah yang mengakibatkan adanya daya magnet bumi. Pengaruh panas matahari hanya terasa sampai 20 meter di bawah permukaan bumi. Kemudian semakin masuk ke dalam bumi semakin meningkat panasnya. 1. Inti luar bumi. Lapisan inti luar bumi terdiri dari logam cair dan dapat membangkitkan medan magnet bumi. Inti dalam tersusun dari logam padat walaupun suhunya mencapai 6000 derajat Celcius. Karakter inti bumi sampai tahun 2011 belum banyak dipahami oleh ahli geologi. Ada kesulitan yang cukup mendasar, yaitu
Pengambilan contoh inti bumi belum dapat dilakukan karena jaraknya 3000 km dari permukaan bumi. Unsur besi diduga berperan penting dalam pergerakan lempeng bumi selama jutaan tahun sehingga bumi mampu mempertahankan kehidupannya di atasnya. Baik, penjelasan yang selanjutnya. Pertama, rotasi revolusi dan rotasi bumi. Pertama, rotasi bumi. A. Rotasi bumi adalah gerakan planet bumi berputar pada sumbunya. Sekali putar butuh waktu 24 jam. Dengan adanya rotasi bumi, maka matahari terbit sebelah timur dan terbenam sebelah barat, sehingga ada waktu siang dan malam silih berganti. B. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan planet bumi mengelilingi matahari dan waktu yang dibutuhkan dalam sekali putaran revolusi adalah 1 tahun, 365,25 hari. C. Gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah gaya berat. Menurut Newton, berat harus dianggap sebagai gaya tarik antara bumi dan benda itu. Newton membandingkan apel yang jatuh dari pohonnya dengan bulan yang mengelilingi matahari. 5. Pasang surut laut. Matahari dan bulan memiliki gaya tarik. Gaya tarik matahari dan bulan dapat menyebabkan naik turunnya permukaan air laut. Bulan memiliki peran yang lebih besar daripada matahari. Matahari terletak pada satu garis lurus, maka gaya tarik matahari dengan bulan saling memperkuat, sehingga terjadi pasang surut. Yang keenam, gerhana. Gerhana dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerhana bulan. Gerhana bulan di mana posisi bulan berada di belakang bumi, yaitu berada pada satu garis lurus, matahari, bumi, bulan. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi bila bulan terletak antara bumi dan matahari, di mana bayangan bulan mengenai matahari. Yang ketiga, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi pada waktu bulan memasuki umbar bumi. Seluruh cahaya matahari yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi. Kondisi ini membuat bulan menjadi gelap total. Tetapi kenyataannya, bulan masih memantulkan sinar matahari walaupun lebih pekat warnanya. Yang ketujuh, blue moon. Blue moon atau bulan biru adalah bulan yang memiliki purnama 2 kali. Purnama pertama jatuh pada tanggal 1 atau 2 di bulan tersebut. Maka dapat dipastikan blue moon dapat terjadi pada tanggal 30 atau 31 bulan yang sama. Blue moon dapat terjadi di semua bulan kecuali bulan Februari, karena umumnya hanya 21 sampai 29 hari saja. Yang kedelapan, petir. Petir terjadi karena adanya kandungan ion positif yang berada di awan dengan ion negatif yang berada di bumi. Sebelum turun hujan, biasanya diawali dengan awan yang tebal yang mengandung uap air, dan di dalamnya banyak pasangan ion positif dan ion negatif. Perpindahan ion positif dari awan tersebut mengakibatkan terjadinya loncatan ion positif ke bumi, dan disebut dengan kilatan petir. Energi yang dikeluarkan oleh sambaran petir lebih besar daripada energi yang dihasilkan oleh seluruh pusat pembangkitan listrik di Amerika Serikat. Sedangkan suhu pada jalur petir tersebut terbentuk dapat mencapai 10.000 derajat Celcius, sehingga dapat dengan mudah membakar atau menghancurkan apa yang disambarnya. Yang kesembilan, pembentukan benua dan samudra. Pertama, pembentukan benua. Kurang lebih pada 225 juta tahun yang lalu, benua masih menyatu, yaitu superkontinental. Kurang lebih pada tahun 200 tahun yang lalu, superkontinental pecah menjadi 3 benua, yaitu Eropa Asia, Afrika Amerika, dan Antartika Australia. Kurang lebih 135 juta tahun yang lalu, benua Afrika Amerika memisah.
kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika terpisah dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Yang berikutnya, pembentukan samudra. Pergeseran vertikal samudra India atau Indonesia, yaitu kerak bumi, menggeser ke bawah dan sebagai imbangannya, sisi lain bergeser ke arah sebaliknya, yaitu ke atas, sehingga terjadi dataran tinggi atau Gunung Himalaya, gunung yang tertinggi di dunia. Adanya gaya tarik benda alam semesta lain dan gaya sentrifugal menjadi planet bulan sehingga terbentuk samudra Pasifik. Berikut bulan. Yang pertama, bulan sebagai satelit bumi. Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi berdiameter 3,746 km atau 2159 mil atau kurang lebih 0,25 kali ukuran bumi, 1% massa bumi. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata bulan tidak memiliki atmosfer seperti planet bumi, sehingga suhu dapat berubah dengan cepat, sunyi, tidak ada sirkulasi air dalam permukaan yang bersifat abadi. Yang kedua, fase bulan. Fase bulan terjadi karena bulan mengalami bumi dan fase bulan baru atau konjungsi, fase bulan sabit, fase bulan setengah atau kuartir, fase bulan bungkuk, fase bulan purnama atau oposisi, dan fase bulan sabit. Yang ketiga, pembentukan bulan. Teori tentang pembentukan bulan antara lain teori benturan atau tumbukan dan teori kondensasi seperti telah diuraikan pada terbentuknya tata surya. Yang ke-C, alam semesta. 1. Terbentuknya alam semesta, yaitu teori ledakan atau Big Bang. Charles Lemaitre menurut teori ini adalah alam semesta berasal dari ledakan atau benturan yang sangat dahsyat, sebuah konsentrasi materi tunggal 10 miliar atau 10 tahun yang lalu. Kemudian secara terus-menerus berekspansi sehingga keadaan menjadi lebih dingin seperti sekarang. Yang ke-B, teori keadaan tunak. Menurut teori keadaan tunak, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta akan terlihat tetap seperti saat ini. Baik, saya akan melanjutkan tentang terbentuknya tata surya. Hipotesis planetesimal. Tahun 1900, seorang astronom Forrest Ray Moulton dan seorang ahli geologi Chamberlain dari Universitas Chicago mengemukakan suatu teori baru yang diberi nama hipotesis planetesimal. Planetesimal adalah benda padat kecil yang mengelilingi suatu inti yang bersifat gas. Yang berikut teori pasang. Pada tahun 1918, Sir James Jeans dan Sir Harold Jeffrey dari Inggris menyusun teori pasang. Menurut teori pasang, pada waktu bintang mendekat atau bahkan menyerempet matahari, tarikan gravitasinya menyedot filamen gas berbentuk cerutu pandang dari matahari. Sebuah filamen yang besar pada bagian tengahnya mengecil pada bagian ujungnya. Yang berikut teori Littleton. Seorang astronom bernama Littleton memperkenalkan suatu gagasan yang juga merupakan modifikasi dari teori benturan. Menurut Littleton, matahari berasal dari suatu bintang kembar dan kedua bintang itu mengelilingi suatu pusat gravitasi. Yang berikut modifikasi teori nebula. Astronom Jerman von Weizsäcker memperkenalkan hipotesis nebulanya dalam tahun 1940-an. Pendapatnya bahwa suatu lapisan materi bersifat gas pernah muncul keluar sampai jauh sekali dari garis khatulistiwa pada zaman purba. Bagian besar lapisan ini terdiri dari unsur hidrogen dan helium. Yang berikut kita lihat hipotesis nebula yang lain. Diajukan oleh astronom Belanda Amerika bernama Gerald Kuiper. Dahulu pernah ada nebula yang berbentuk suatu piringan
yang luas sekali dengan proto matahari atau calon matahari berada di tengah-tengahnya. Yang berikut teori awan debu. Teori ini diperkenalkan oleh seorang astronom Amerika Serikat, Fred Whipple. Whipple berpendapat bahwa calon sistem tata surya semua merupakan awan luas yang terdiri atas debu dan gas kosmos yang diduga berbentuk piring. Ketidakteraturan awan menyebabkan terjadinya perputaran. Yang keempat, kita lihat bagian-bagian tata surya dan karakteristiknya. Yang pertama, kita lihat matahari. Matahari merupakan salah satu dari sekian bintang di Bima Sakti, adalah peredaran tata surya. Para ilmuwan memperkirakan suhu di permukaan matahari kurang lebih 6.000 derajat Celcius atau 11.000 derajat Fahrenheit. Sedangkan di bagian tengahnya dapat mencapai 12 juta derajat Celcius atau 21.600 derajat Fahrenheit. Yang berikut planet. Yang pertama kita lihat Merkurius. Merkurius paling dekat dengan matahari, berjarak kurang lebih 0,39 SA. 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Planet ini tidak memiliki satelit. Periode revolusi planet ini 88 hari dan periode rotasinya 59 hari dengan suhu permukaan bagian terang sebesar 5.000 derajat Celcius. Yang kedua kita lihat Venus. Venus merupakan planet yang terang setelah matahari dan bulan. Venus dikenal dengan nama bintang timur atau bintang senja. Planet ini mempunyai periode revolusi 224 hari, berdiameter 0,91 diameter bumi dan berjarak 108 juta kilometer atau 0,72 SA ke matahari. Transit Venus adalah gerak Venus yang mengelilingi matahari yang terlihat dari bumi seolah-olah beriringan. Yang ketiga, bumi. Jarak rata-rata antara bumi dan matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Periode revolusi bumi sekitar 365,25 hari. Dalam praktiknya, berbentuk bumi dianggap bulat dengan jari-jari 6.371 km, berputar dari sumbunya dari barat ke timur dengan kecepatan sudut konstan. Eksentrisitas orbit bumi sama dengan 0,017, artinya garis edar bumi mendekati lingkaran. Yang berikut kita lihat planet Mars. Planet ini berjarak dari matahari sekitar 1,52 SA atau satuan astronomi atau 228 juta kilometer. Periode revolusinya 687 hari dan eksentrisitas orbit Mars adalah 0,093. Yang berikut Jupiter. Jarak rata-rata dari matahari sekitar 5,2 SA atau 780 juta kilometer. Eksentrisitas orbit Jupiter sama dengan 0,048 dengan periode revolusinya 11,86 tahun. Planet ini berukuran paling besar dalam tata surya atau planet raksasa. Berputar pada sumbunya dengan periode rotasi 9 jam 50 menit. Sangat cepat. Yang berikut Saturnus. Saturnus memiliki cincin dengan gelang yang indah. Rata-rata jarak antar matahari dan Saturnus sekitar 9,5 SA atau 1.425 juta kilometer. Periode rotasinya 10 jam 2 menit dan periode revolusinya 29,5 tahun. Yang berikut kita lihat planet Uranus. Uranus ditemukan oleh William Herschel pada tahun 1781 dan pada tahun 1977 ditemukan cincin yang melilit Uranus. Jarak rata-rata ke matahari sejauh 19,2 SA atau 2.880 juta kilometer. Eksentrisitas orbitnya sama dengan 0,047. Periode rotasi 10 jam 8 menit dan periode revolusi 48 tahun. Yang berikut kita lihat Neptunus. Jarak rata-rata ke matahari sejauh 30,07 SA atau 4.510 juta kilometer.
Orbitnya hampir membentuk lingkaran dengan eksentrisitas orbitnya 0,009, periode revolusinya 164,8 tahun, masanya 17,3 kali massa bumi dan berdiameter 50.000 km. Yang berikut Pluto. Ditemukan oleh Chilton-Bauck pada 1931. Jarak rata-rata Pluto ke matahari sekitar 39,46 SA atau 5,920 juta kilometer. Periode revolusinya 248 tahun, eksentrisitas 0,249, paling besar di antara planet-planet lain. Yang berikut planet lain. Badan Aeronautika dan Angkasa Luar terus menelusuri kemungkinan ada kehidupan alien atau makhluk asing di angkasa luar. Yang berikut kita lihat satelit. Dari 9 planet yang memiliki satelit, terbanyak adalah Jupiter yaitu 17 satelit, planet Saturnus 9 satelit, Uranus 5 satelit, Neptunus 2 satelit, Mars 2 satelit, Pluto 1 satelit, dan Bumi 1 satelit. Yang berikut kita lihat tentang komet. Komet adalah bintang berekor, di mana sebenarnya ekor komet bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya akibat gaya dorong matahari atau radiasi dan angin matahari. Yang berikut kita lihat asteroid. Antara orbit planet Mars dan Jupiter ada sabuk atau belt asteroid, yaitu ribuan planet-planet kecil dan pecahan-pecahan yang asalnya masih diperdebatkan. Yang terakhir kita lihat meteor. Meteor adalah fenomena emisi cahaya dalam atmosfer bumi. Meteor jatuh menukik ke atmosfer dengan kecepatan antara 11 sampai 72 km per detik. Terima kasih.